Halo sahabat retro, apa kabar? Balik lagi di channel Candy Channel sama gue. Dan kali ini gue mau nge-review salah satu mobil legendaris pada zamannya dan popularitasnya paling tinggi pada zamannya itu. Dan mobil ini adalah salah satu mobil keluarga yang bisa muat banyak. Penasaran kan? Let's go. Ini dia mobilnya. Udah pada tahu kan ini mobil apa? Ya, betul. Ini adalah varian Kijang Grand Extra tahun 95 CC15. Ini yang ada di sini tipenya short. Karena Kijang itu ada short atau long. Nah, ini yang di depan kita ini adalah varian yang shortnya. Dia lebih pendek dibandingkan si longnya. Oke, kita mulai review. Kita mulai dari depan. Di depan ini Kijang ini nggak banyak perubahan. Lampu sen masih bawaannya, headlamp juga, cuma grillnya dia udah ganti model grill tidur. Karena Grand Extra biasanya itu dia grillnya yang berdiri. Nah, ini udah diganti grill tidur. Terus lampu kabut dia udah ganti juga pakai aksesoris yang ditutup. Bempernya semua, kuping masih bawaannya, dan itu juga lambang Toyota ini masih. Di depan nggak banyak perubahan. Oke, nah ini tampak dari samping. Kalau kita perhatiin juga nggak banyak perubahan dari mobil ini. Spionnya masih spion bawaannya, cuman dia ada tambah essence lampu hazard di samping, sama embosnya udah ganti sama Kijang kapsul. Ini juga cuma dikasih variasi, sama dikasih variasi lampu juga. Dan dia model kacanya yang depan sudah power window turun. Nah, cuman kaca tengah ini dia model geser, model sliding ya, sliding kanan kiri ini bisa dibuka. Kalau belakangnya ini dia model kalau kita bilang tuh model apa ya, jedak. Jadi bukanya tuh dari dalam tuh dicedak gitu. Dia kebukanya itu cuman nggak banyak, cuma sedikit, cuma sekitar 5 cm lah. Cuman hanya ada untuk pembuangan udara dari dalam keluar aja. Ini dari samping. Dan membedakan Kijang Grand Extra dan Kijang Super itu, kalau Kijang Super dia nggak ada over fender kayak gini. Nah, over fender ini hanya ada di Kijang Grand Extra. Dia sudah pakai variasi ini bawaannya. Itu untuk dari samping, belakang.
Nah ini kita di bagian belakangnya. Di belakangnya juga nggak banyak perubahan. Lampu stop lampnya masih Oriannya juga di bawahnya. Cuman dia pakai aksesoris plat stainless. Ini aksesoris jadul juga, termasuk jadul. Udah jarang juga ditemuinya. Pakai tambah apa? Decal lampu juga ini. Decal lampu. Terus kalau kita lihat kaca filmnya juga nggak terlalu gelap. Ini sekitar pakai 40%. Jadi dia terang ke dalam tapi nggak menembus cahaya kaca film ini. Dan kaca film ini termasuk favorit banyak retro juga, retro watch juga yang suka sama model 40% ini karena nggak terlalu gelap, nggak terlalu terang, yang membuat kesannya itu lebih mewah pakai kaca film 40%. Untuk ini juga karpet masih bawaan orinya Kijang Grand Extra, dan banyak kijang-kijang yang hilang karpetnya, ini masih ada. Kijang ini udah menggunakan velg racing, dan velgnya ini dia pakai spesifikasi dari Racing Dynamic ring 16, lebar 7,5 rata. Profil bannya itu pakai ban 195/45, depan dan belakang pakai 1945 juga. Berarti dia rata, depan belakang profilnya sama karena emang velgnya lebarnya juga sama. Ini banyak Kijang pakai velg-velg seperti ini karena supaya terlihat kelihatan manis ya, karena ukuran, menurut saya ukuran velg yang pas itu buat di Kijang itu ring 16 sih. Dia nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil. Dan untuk bantingannya juga enak kalau pakai ring 16. Cuman main profil bannya aja. Kalau ini mungkin profil bannya ketipisan, masih agak keras bantingannya. Mungkin kalau di agak perbesar, ukuran bannya lebih nyaman mungkin. Tapi kalau untuk secara look, ukuran ban ini dapat banget. Itu untuk velgnya. Oke, untuk mesin Kijang ini mesinnya masih pakai tipe 5K 1500 cc, 4 silinder, dan mesin ini masih standaran bawaan dari Kijang. Oversense juga masih 0, jadi masih standar banget. Dan ini mesinnya masih enak banget buat dibawa kemana-mana, padat. Dan kalau dibilang Kijang boros, Kijang boros itu tergantung dari perangkat si pengapian dan dari perangkat si mesin juga. Kalau perangkat mesin dan pengapiannya bagus, insya Allah mobil Kijang nggak akan boros. Rata-rata yang boros itu karena mungkin di karbunya error atau ada di beberapa pengapiannya yang kurang bagus, makanya membuat Kijang itu terkesan boros. Padahal kalau semuanya sehat, mesin sehat, karbu sehat, ya, platina sehat, ya ini masih pakai platina, itu sih jauh dari kata boros sih kalau menurut saya. Itu aja. Bye. Oke, kita ke interior mobil ini. Interior mobil ini gak banyak gantian, speakernya juga masih bawaan, dan dia modelnya panel wood ini. Cuman ganti setir aja, dia pakai setir Nardi model wood biar lebih kesan essential woodnya banget, tercombine sama dashboardnya. Untuk speednya dia 5 speed maju, 1 speed mundur. Udah dilengkapi power window juga, power steering. Untuk power window dilengkapi depan aja,
Kalau belakang masih power hand, jadi ya masih oke lah ya. Dan joknya juga, ini joknya udah bungkusan, tapi joknya ini apa namanya, dalamnya ori, cuman dibungkus aja sama si kulit. Udah do AC-nya, untuk AC dia udah double blower depan sama tengah, jadi nggak perlu takut kepanasan, dan AC-nya ini dingin. Oke, jadi kesimpulannya, kesimpulan dari gue buat mobil ini, menurut gue masih worth it buat tahun sekarang beli mobil Kijang Grand Extra ini, apalagi buat keluarga, karena mobil Kijang ini terkenal dengan mesin yang tangguh sama bodi yang cukup bukan kaleng-kaleng, beda dengan mobil-mobil yang keluaran sekarang karena dia bodinya sudah full press body. Dan untuk kapasitas seatingnya juga lumayan luas, 9 seating masuk, makanya rekomen banget buat, menurut gua, buat mobil keluarga. Dan pajaknya juga terbilang murah. Untuk pajak mobil ini sekitaran rate 800 sampai 900-an. Dan pasaran harga mobil ini nggak, ya kalau dibilang murah nggak murah, dibilang mahal nggak mahal sih, dia stabil harganya. Itu sekitar Grand Extra itu sekitar, tergantung kondisi ya, sekitar 35 sampai 55 masih bisa. Kalau kondisinya cukup bagus, banyak originalan, masih bisa di 55 sampai lebih mungkin itu. Tapi dari semua kelebihan itu juga dia ada beberapa kelemahan. Kelemahannya itu yaitu kalau dari segi kenyamanan, mobil tipe Grand Extra ini masih kurang sedikit nyaman dibandingkan sama varian kakaknya di Kijang Capsule LGX. Dan peredamnya juga masih kurang untuk varian ini. Bantingannya agak sedikit keras mobil Grand Extra ini. Sama panel-panelnya, walaupun dia sudah power window, power steering, juga masih terbilang masih kurang lengkap sih. Itu aja sih sebenarnya, kalau kelemahannya nggak banyak juga sih. Dah, mungkin itu aja review gua untuk hari ini di Kijang Grand Extra ini. Nggak ada lagi yang perlu gua review. Mungkin kita nanti ketemu review gua berikutnya di video gua yang akan datang. Dan mohon maaf kalau gua mungkin ada kata-kata salah atau kurang berkenan, karena gue juga masih belajar. Gue juga dapat informasi dari beberapa media juga. Jadi kalau menurut kalian apa yang gue sebut ada yang mungkin salah atau apa, tolong dimaafkan atau tolong dikoreksi biar gue bisa belajar juga. Bisa di komen di bawah. Oke, selebihnya itu aja karena udah mau malam, gue harus cabut juga. Oke, gitu aja. Semoga video gue bisa bermanfaat buat kalian, dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Yang belum nyalakan lonceng, gue minta banget tolong nyalain lonceng biar supaya nanti ada video terbaru gue itu keluar notifikasinya di kalian semua gitu. Oke, gitu aja. Sip. Thank you.